Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya dari Prodi Kimia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Proses Kimia dan Utilitas Industri yang diampu oleh Ibu Sri Hilma Sregar, MSc. Di sini kami akan membahas tentang industri semen yang beranggotakan saya sendiri, Maya Sri Rafidasari, dan teman saya. Dan saya Bella Afiska. Dan nama saya Rahmi Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nurvita Sari. Dan saya Eti Nurhaslinda. Dan saya Asi Hendrina. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu semen. Semen merupakan salah satu bahan dasar utama konstruksi bangunan, sehingga menjadikan semen sebagai komoditi strategis. Pengertian lainnya yaitu suatu campuran senyawa kimia yang bersifat hidrolisis. Artinya, jika dicampur dengan air dalam jumlah tertentu, akan mengikat bahan-bahan lain menjadi satu kesatuan massa yang dapat memadat dan mengeras. Saat ini, total kapasitas produksi semen nasional mencapai 68,7 juta ton, dengan kemampuan produksi 59,9 juta ton. Di Indonesia terdapat 7 produsen semen yang beroperasi, yaitu Semen Gresik Group, yang menguasai sekitar 45%, Indosemen 30%, Holcim Indonesia 15%, dan lainnya sebesar 10%. Dibagi kepada Semen Andalas, Semen Batu Raja, Semen Bosowa, dan Semen Kupang. Purnawan 2017. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Maya Sri Rafidasari, di mana saya akan menjelaskan asal semen yang ada di gambar. Yang pertama yaitu Portland Semen. Portland Semen ini berasal dari Tuban, Jawa Timur. Yang kedua yaitu Holcim Semen yang berasal dari Nagrogong, Jawa Barat. Yang ketiga yaitu Tiga Roda yang berasal dari Bogor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe semen. Semakin berkembang pesatnya industri semen di Indonesia, maka semakin banyak juga muncul tipe semen yang ada di Indonesia. Di sini di antara lain tipe semen yaitu yang pertama Ordinary Portland Cement atau OPC. Yang kedua yaitu White Cement. Yang ketiga yaitu Portland Composite Cement atau yang disebut dengan PCC. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurvita Sari. Kepada Nurvita dipersilahkan. Semen Portland. Semen Portland ini merupakan suatu istilah dari semen hidrolik, di mana semen hidrolik ini apabila dicampurkan dengan air akan terjadi proses hidrasi, mengeras, dan menjadi suatu massa yang padat dan memiliki kuat tekan. Semen PCC. Semen PCC ini merupakan jenis semen varian lain yang mempunyai sifat dan karakteristik hampir sama dengan semen Portland. Namun, semen ini mempunyai kualitas yang lebih baik, ramah lingkungan, dan harganya yang lebih ekonomis. Adapun bahan baku dari semen PCC ini yaitu klinker, ada gypsum, zat aditif. Bahan aditif yang digunakan berupa batu kapur, abu terbang, dan tras. Tipe-tipe proses pembuatan semen. Yang pertama, proses basah. Proses basah diawali dengan pengecilan ukuran bahan baku menggunakan krauser.
Setelah digiling, setiap jenis bahan baku disimpan di tempat yang terpisah. Proses penggilingan disertai penambahan air ke wash mill, sehingga campuran bahan baku yang dihasilkan berupa seluri yang mengandung air 25-45%. Kedua, proses kering. Proses penyimpanan raw materials pada proses kering sama dengan proses basah. Proses pencampuran dilakukan pada kondisi kering atau tanpa penambahan air. Pada tahap pencampuran inilah yang membedakan proses kering dan proses basah. Proses kering dimulai dengan penghancuran bahan baku dan dimasukkan ke dalam alat grinding mill dengan proporsi yang benar. Bahan baku tersebut dikeringkan dan diperkecil ukurannya menjadi bubuk yang halus. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan semen secara singkatnya. Yang pertama yaitu penyediaan bahan baku. Bahan baku di sini seperti clay, limestone, dan iron sand atau zat aditif lainnya. Kemudian dilakukan pengeringan dan penggilingan bahan baku, kemudian pembentukan klinker atau pembakaran, kemudian penggilingan kembali klinker, dan pengantongan semen, dan siap untuk disebarkan ke konsumen. Dan di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan semen secara detail. Di sini ada gambar di mana proses pembuatan semen yang ada di semen Padang. Pertama, bahan baku diambil di alam seperti clay, limestone, dan iron sand, kemudian diangkut menggunakan dump truck dan dimasuk ke dalam cruiser. Di sini ada 2 kali cruiser, di mana cruiser merupakan penghalusan. Bahan-bahan mentah ini harus bebas debu. Debu yang dihasilkan dari bahan mentah ini akan ditangkap oleh penangkap debu, agar debu-debu tersebut tidak mencemari udara. Kemudian bahan-bahan ditampung, kemudian dilakukan penggilingan. Di sini dapat kita lihat yaitu ada grinding mill. Kemudian dimasukkan ke dalam proses pembakaran dengan menggunakan panas api. Kemudian akan menjadi klinker atau bahan setengah jadi. Klinker kemudian ditampung di dalam klinker silo. Dari klinker silo kemudian dimasukkan ke dalam semen mill, di mana suatu tempat terjadinya proses pencampuran dengan gipsum. Setelah dari semen mill, masuk ke dalam semen silo. Tahap akhir dari proses pembuatan semen ini adalah pengepakan, yang selanjutnya semen akan didistribusikan ke pasaran. Dan selanjutnya, proses hidrasi pada semen terjadi mulai dari bagian terluar semen yang pertama kali bersentuhan dengan air. Kemudian, secara bertahap terhidrasi sampai ke bagian inti dari semen. Proses hidrasi pada semen sangatlah kompleks, sehingga tidak semua reaksi kimia dapat diketahui secara rinci. Persamaan reaksi kimia untuk trikalsium silika atau C3S dan dikalsium silikat atau C2S adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide-nya reaksi dari proses semen tadi. Reaksi kimia C3S2H3 biasa disebut sebagai tobermorit yang berbentuk gal dan relatif panas. Tobermorit merupakan senyawa yang memberikan daya rekat pada semen. Sampai di sini presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.